Shalom jemaat Tuhan GBI Lentera Global dimanapun berada dan seluruh yang menyaksikan secara online. Puji Tuhan, di bulan Maret ini kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita diberikan kesanggupan untuk melalui setiap hari-hari dalam kehidupan kita. Mari rendahkan hati kita. Kita mengangkat tangan kita, kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita ada dalam ibadah raya kita hari ini, hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami. Saatnya kami berdiam diri dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan, ajak seisi rumah semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di saat Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dambah hadir-Mu, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita bersama, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dambah hadir-Mu, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat
Haleluya. Tuhan, bawa kami lebih dekat kepadamu lagi Tuhan, karena kami rindu menyembah-Mu, menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Yesus. Biar kami memaksimalkan waktu ini bersama. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak terima sembah. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan di rumah bersama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita sembah. Setiap kita mempercayai bahwa di mana ada Tuhan, sesuatu terjadi, sesuatu yang baik terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk semua pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dari selama-lamanya Engkau Allah yang baik. Dari selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, nama-Mu ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari menyembah Dia, mari naikkan pujian, hormat, pengagungan-Mu kepadanya. Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai Engkau, kita semua. Terima kasih Yesus. Kirara masyandara lamase, kirara nama syandara lamo, kirara nama syandara lamase. Haleluya. Kirara nama syandara nama yasira. Kau ajaib Tuhan, selama-lamanya kasih setia-Mu, selama-lamanya kebaikan-Mu Tuhan, selama-lamanya pujian pengagungan kami bagi-Mu, Allah yang hidup. Kirara masyandara nama sera lamo, kirara masyandara nama sera lama se. Haleluya. Shikararararararara, shikararararararara, shikarararararara. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan nyanyian pujian kami bagi-Mu untuk selama-lamanya. Biar kami tidak berhenti memuji Engkau, mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau untuk selama-lamanya. Nyanyian pujian kami bagi-Mu, pengagungan, penghormatan bagi-Mu Yesus. Haleluya.
ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian pengagungan kami bagimu Tuhan, Allah semesta alam. Yes Lord, yes Lord, kami mau lebih bersamamu. Yes Lord. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin, amin. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Bersorak-sorai bagi Allah kita, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, namamu besar Tuhan, Engkau layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam hidup kami Bapa, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, satu-satunya Tuhan yang mengerti hidup kami. Engkau Yesus, Engkau Bapa, Engkau Tuhan,
kasih Tuhan. Yes Lord. Kami lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu, perkataan yang keluar yang menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan sumber kemenangan kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan, memberkati kami. Apapun keadaan kami, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Lentera Global yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Maret tahun 2021. Saya percaya 9 bulan ke depan kita akan melewati waktu-waktu bersama Tuhan. Tema hari ini adalah mengenal Allah. Pengenalan akan Allah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Banyak dari kita yang sering salah mengartikan kasih karunia Tuhan kepada kita. Mereka berpikir bahwa Tuhan membutuhkan korban persembahan dari kita. Seringkali kita salah berpikir bahwa dengan memberi persembahan kasih, kolekte, diakonia, persepuluhan, maka Tuhan sudah disenangkan oleh kita. Mereka berpikir kita sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, sudah cukup bagi kita, dan kita pasti selamat. Mereka berpikir kalau kita sudah menjadi donatur gereja dan terlibat pelayanan, maka kita sudah cukup untuk memperoleh keselamatan. Jangan salah, Tuhan tidak membutuhkan itu semua dari kita. Yang Tuhan perlukan adalah kasih setia dan pengenalan akan Allah yang terus-menerus. Kasih setia berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Seberapa sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan dengan hati kita. Dan apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Pengenalan akan Allah terus-menerus artinya belajar untuk membaca, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan menjadi sangat penting dan menjadi prioritas dalam hidup setiap orang percaya. Karena di dalam pengenalan akan Allah ada ketaatan dan kesetiaan yang berbuah kekekalan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudaraku, apa kuncinya untuk sungguh-sungguh mengenal Allah? Sangat penting untuk kita mengerti bahwa setiap manusia tidak akan pernah mampu mengenal Allah karena manusia itu penuh dengan dosa. Bahkan Alkitab menyatakan kalau semua orang itu berdosa dan kita telah jatuh dari standar kekudusan yang dituntut Allah untuk bisa bersatu dengan Tuhan.
Alkitab juga menyatakan kalau konsekuensi dari dosa adalah maut. Kita akan binasa tanpa Allah. Oleh sebab itu, Yesus datang menjanjikan keselamatan dengan mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib. Jadi untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, pertama-tama kita harus menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tidak ada yang lebih penting, saudara, daripada memahami kebenaran ketika kita mengenal Allah. Yesus membuat hal itu jelas, bahwa hanya Ia adalah satu-satunya jalan menuju surga untuk mengenal Allah secara pribadi. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi saudaraku, tidak ada syarat untuk memulai perjalanan ini selain hanya percaya dan menerima janji Tuhan kita Yesus. Yesus datang memberikan nafas kehidupan kepada kita dengan memberikan dirinya sebagai korban, sehingga dosa-dosa kita tidak lagi menghalangi kita untuk mengenal Allah. Ketika kita menerima kebenaran ini, kita dapat memulai perjalanan mengenal Allah secara pribadi. Jadi saudaraku, salah satu tips dalam perjalanan ini adalah memahami bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh firman Tuhan dan merupakan pewahyuan akan dirinya, janjinya, dan kehendaknya. Alkitab sesungguhnya ialah surat cinta Tuhan yang dituliskan dan ditujukan kepada kita, supaya kita mengenalnya secara dekat. Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengenal pencipta kita selain menenggelamkan diri kita ke dalam firman Tuhan yang akan menjelaskan kepada kita tentang Dia? Saudaraku, menjalin hubungan yang baik dan benar dengan Sang Pencipta membuat hidup kita menjadi memiliki nilai surgawi. Artinya, kita dipindahkan dari warga dunia menjadi warga kerajaan surga, meskipun kita masih hidup di dunia ini. Paulus menuliskan kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Jadi ingatlah juga bahwa engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam 2 Timotius 3 ayat 14-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Jadi, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh membutuhkan komitmen kita untuk mematuhi apa yang kita baca dalam Alkitab atau kitab suci. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjadi bagian dari rencana Allah dalam menyatakan dirinya kepada dunia. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Jadi saudaraku, kita membawa misi untuk menghidupi iman percaya kita kepada Allah. Karena kita adalah garam dan terang dunia, dirancang untuk membawa cita rasa Allah ke dalam dunia ini, dan menjadikan kita memiliki gaya kehidupan untuk melayani sebagai terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Saudaraku, kita tidak hanya harus membaca dan mengerti firman Allah, tetapi juga melakukannya dengan patuh, dengan taat dan setia.
yang didasari oleh iman kita kepada Kristus. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa yang terpenting ialah mengasihi Allah sepenuhnya dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Perintah ini tidak mungkin dapat terlaksana tanpa komitmen kita untuk melaksanakan kebenaran yang sudah tersurat dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita membutuhkan komitmen di hadapan Tuhan, atau kita juga membutuhkan integritas kita kepada Tuhan. Inilah kunci untuk mengenal Allah. Tentu saja perilaku hidup kita akan berpengaruh besar dalam kita berkomitmen. Kita juga terus diminta untuk terus melakukan persekutuan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita juga terus berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi saudaraku, ini harus kita lakukan karena Kristus sudah terlebih dahulu memberikan keteladanan kepada kita. Dan kita juga harus menyadari kita tidak mungkin bisa mengandalkan diri sendiri dengan segala yang kita miliki. Dengan upaya kita tidak mungkin dapat mengenal Allah. Hidup kita harus diisi oleh Allah itu sendiri, sehingga kita dapat mengenal Dia secara dekat dan pribadi. Dan bersyukurlah kalau kita sudah menjadi umat pilihannya. Hosea 4 ayat 6 mengatakan bahwa umatnya binasa karena tidak mengenal Allah. Kata binasa dalam salah satu terjemahan Alkitab dikatakan destroyed. Jadi saudara, hati-hati saudara. Kita akan dimusnahkan kalau kita tidak mau mengenal Allah. Kita akan menjadi umat yang terhilang kalau kita tidak mau mengenal Allah dengan benar. Oleh sebab itu kita belajar. Kita belajar untuk mengenal Tuhan kita. Mengenal Allah dengan benar. Dari pernyataan Hosea ini jelas dapat ditemukan peran pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan umat yang itu sangat besar. Sebab kurang atau tidaknya pengenalan akan Tuhan dapat membinasakan setiap umat. Pengenalan akan Tuhan merupakan pilar yang penting bagi sebuah bangunan kehidupan iman orang percaya. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, Tuhan Yesus berujar, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal bukan hanya berbicara panjangnya hidup. Sebab bukan hanya di surga ada kekekalan, tetapi di neraka pun juga ada kekekalan. Tetapi hidup kekal juga berbicara mengenai dalamnya hidup, mutunya hidup, dan kualitasnya hidup. Dengan demikian jelaslah bahwa pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup manusia. Haleluya. Itulah sebabnya Petrus di akhir suratnya berharap dan menghimbau agar orang-orang percaya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yesus datang supaya setiap kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Yesus juga dapat memberikan arti dan tujuan hidup. Yesus membuka pintu agar kita bisa berhubungan dengan Allah. Karena tanpa menerima Yesus sebagai penebus dosa kita, maka kita tidak mungkin layak berjumpa dengan Tuhan. Karena tanpa menerima Yesus sebagai penebus dosa kita, maka kita tidak mungkin layak berjumpa dengan Allah. Yesus tidak hanya mati bagi dosa-dosa kita saja, tetapi Dia bangkit dari kematian. Ketika Dia bangkit, itu membuktikan bahwa Dia menjanjikan suatu kehidupan yang kekal. Bahwa Dia adalah anak Allah dan satu-satunya jalan di mana kita dapat mengenal Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Itulah kasih Yesus bagi kita, yang sehingga Dia memikul salib bagi kita semua. Dan saatnya Dia mengundang kita untuk datang kepadanya, agar kita dapat memulai sebuah hubungan pribadi dalam pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, tidak cukup bagi kita hanya mengetahui apa yang telah Yesus lakukan dan tawarkan bagi kita. Untuk dapat memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan, kita harus mengundangnya masuk ke dalam hidup kita. Dan kita bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan, untuk sama-sama tenggelam di dalam firman dan menghidupkan firman, sehingga kita semua dapat melakukan firman itu sesuai dengan kehendaknya. Dan Alkitab mengatakan, kitab dan Alkitab mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara, kita harus menerima Yesus dengan iman. Alkitab mengatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada yang memegahkan diri. Jadi saudara, bersyukurlah kalau kita sudah menjadi umat-umat pilihan. Dan kita mau percaya kepada Dia. Dan kita bersama-sama dengan Dia saat ini terus belajar dan mengenal firman. Terus belajar untuk melakukan firman. Karena kita menjadi ahli warisnya, menjadi anak-anak Allah, seperti yang Dia nyatakan bagi kita semua. Karena Dialah memimpin dan mengarahkan seluruh hidup saudara dan saya. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Jadi saudaraku, hari ini kita mau semua belajar mengenal Dia lebih lagi. Untuk mengenal akan Tuhan, kita tidak mempunyai batas waktu sampai kita terus bertemu muka dengan Dia. Kita harus terus belajar mengenal Dia. Karena Tuhan berkata, "Aku ingin engkau masuk di dalam kerajaan surga, di mana aku berada, engkau berada." Jadi saudara, saya percaya melalui renungan firman pada hari ini, kita semua akan dikuatkan untuk berusaha mengenal Allah dengan benar. Dan saya percaya kita semua menyerahkan hidup kita untuk Dia. Mari kita berdoa dan kita sama-sama minta kemurahan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Kita sama-sama mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Dan saudara, saat ini yang belum mengundang Tuhan di dalam hidup saudara, buka hati saudara. Undang Tuhan Yesus menguasai hidup saudara. Dan memulai sebuah hubungan pribadi dengan Dia. Dan melalui perjalanan yang akan kita lalui, maka kita akan bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan di dalam pengenalan akan Dia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu,
mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau, kami mau dekat kepada Tuhan, kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamalah kami Bapa, pulihkan kami Tuhan, tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu,
jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataan-Mu. Kami mau melakukan setiap perintah-Mu. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak lagi merasa sendiri, tapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tetapi apapun yang saudara dengar melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, percayalah ketika akarmu kuat di dalam firman Tuhan, engkau akan tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 22 saudara, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Terus kerjakan apa yang menjadi bagianmu di dalam Tuhan. Terus kerjakan apa yang menjadi passionmu di dalam Tuhan. Sehingga engkau melihat hasilnya dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan tinggi nilainya. Maka oleh karena itu, biarlah kesetiaan dan ketaatan berdiam dan berada di dalam hidup saudara. Sehingga engkau setia. Pada akhirnya dia datang kedua kalinya. Dia melihat saudara punya iman yang dahsyat di dalam dia. Saudaraku yang terkasih, apapun masalah saudara, tantangan saudara yang saudara hadapi, saya percaya orang-orang yang setia dan taat mendapatkan jalan keluar, mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan untuk bisa melewati apapun di dalam masalah dan tantangan tersebut. Saudaraku yang terkasih, biarlah kiranya tetap engkau dan saya setia pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan sehingga hasil akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kerjakan bagian kita. Biarkan Tuhan yang memberi nilai buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Amin. Tertuju padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu.
saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.